Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zunaria Nakul, jurusan Hukum Pidana Islam, semester 4, kelas A, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Sebelumnya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, di sini mengelola bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengerjakan dan mengawasi suatu usaha atau bisnis. Jadi tujuan dari mengelola bisnis sendiri ini adalah agar tujuan dari pebisnis ini dapat tercapai dengan keinginannya gitu. Kemudian mengelola bisnis juga dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target atau tujuan. Kemudian dari pengertian mengelola bisnis sendiri, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasannya mengelola bisnis atau manajemen mengelola bisnis ini sangat penting untuk suatu pebisnis, untuk memulai suatu bisnis agar tercapainya tujuan yang diinginkan oleh para pebisnis. Apalagi terutama untuk para pebisnis pemula atau yang baru mau memulai membuka suatu bisnis gitu. Kemudian fungsi-fungsi manajemen atau mengelola bisnis. Jadi fungsi-fungsi manajemen atau mengelola bisnis di sini terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, kemudian yang kedua organizing atau pengelompokan, yang ketiga staffing, yang keempat directing, dan yang kelima adalah controlling. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya, apa sih arti dari dan tujuan dari fungsi mengelola bisnis sendiri? Jadi teman-teman, planning yang pertama, planning atau perencanaan. Jadi planning adalah perencanaan atau rencana yang dibuat para pebisnis untuk membangun bisnis. Tentu perlukan suatu rencana seperti rencana pemasaran, kemudian rencana pemasaran produk yang dijual, kemudian promo yang akan ditawarkan, kemudian ada juga pembukuan dan lain sebagainya. Dalam hal pembukuan yang biasanya dalam memulai suatu usaha, biasanya para pebisnis itu tidak merencanakan proses pembukuan pada saat memulai bisnis. Padahal proses pembukuan ini sangat penting untuk seorang pebisnis dalam mau membuka dan mengelola suatu bisnis. Agar apa? Agar dapat pembisnis tadi dapat melihat data keuangan secara faktual, baik yang keluar maupun yang masuk, agar perencanaan mengelola bisnis itu dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian organizing atau pengelompokan. Jadi organizing atau pengelompokan biasa terkait dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Maksudnya adalah jika sudah ada rencana untuk memulai suatu bisnis, maka pengelompokan atau pembentukan pengelompokan itu sangat penting, dan pastikan dari pengelompokan tersebut mereka memiliki porsi-porsi kerja mereka masing-masing pada masing-masing bidang, seperti ada juga tim pemasaran, tim administrasi, tim gudang dan lain sebagainya. Nah, keteraturan semacam ini untuk menjadikan proses teratur dalam suatu pekerjaan, dan pekerjaan tersebut tidak rancu karena masing-masing bekerja pada bidang mereka masing-masing gitu. Kemudian ada staffing. Staffing ini terkait dengan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Misalnya seperti bahan baku produk, kemudian mesin produksi, kemudian sarana pendukung dan lain sebagainya. Jadi staffing ini seperti sarana dan prasarana dalam suatu perusahaan gitu. Kemudian ada juga directing, di mana directing ialah tindakan pimpinan yang terus menyemangati timnya atau menyemangati para bawahannya. Karena kita lihat pada realitasnya, biasanya itu para pekerja atau para bawahan itu mereka bekerja semangatnya itu cuma di awal saja. Ketika di pertengahan semangat itu down, menurun, itu bisa mempengaruhi keuntungan suatu bisnis gitu. Kemudian ada juga controlling, di mana controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir sekali. Jadi controlling semata merupakan observasi apakah sistem kerja yang dilakukan sesuai dengan kerja atau malah sebaliknya gitu. Jadi dengan adanya pengawasan ini, poin-poin penting yang akan dijadikan sebagai evaluasi itu harus dicatat dalam
fungsi controlling tadi. Kemudian begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami para pekerja gitu. Kemudian ada juga komponen-komponen dalam mengelola atau manajemen bisnis, di mana komponen-komponen dimaksud adalah unsur-unsur yang dijalankan dengan suatu sistem manajemen. Di mana yang pertama ada manajemen keuangan. Di sini manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur tentang pengaturan anggaran. Jadi pengaturan anggaran suatu perusahaan baik itu anggaran masuk maupun anggaran keluar. Yang diharapkan dengan adanya manajemen ini, uang yang telah dikeluarkan bisa digunakan dengan efektif atau bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya gitu. Kemudian ada juga manajemen marketing, di mana manajemen marketing sendiri adalah komponen manajemen bisnis yang berupa kegiatan perencanaan, tindakan pengawasan terkait dengan pemasaran produk. Nah, sedangkan tujuannya adalah supaya promosi produk yang dilakukan benar-benar disukai oleh para pelanggan atau para konsumen. Kemudian ada juga manajemen produksi, di mana manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses pembuatan produk di suatu perusahaan. Ini terkait dengan keberfungsian mesin produksi, operator produksi, dan peracikan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau mengelola suatu bisnis. Kemudian ada juga manajemen distribusi, ini manajemen yang keempat. Ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi sendiri adalah kegiatan manajemen untuk memastikan cara distribusi produk yang tetap gitu, yang tepat, akurat gitu. Jadi maksudnya barang yang sampai tidak cacat dan sampai dengan waktu yang telah ditentukan dengan cepat. Maksudnya tidak cacat ini seperti barang yang diberikan kepada konsumen tersebut tidak cacat, tidak rusak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga manajemen yang terakhir, yang kelima, yakni manajemen SDM atau sumber daya manusia. Nah, manajemen SDM adalah kegiatan manajemen yang mengatur tentang pekerja, tentang para pekerja, tentang para bawahan, tentang tenaga kerja. Nah, manajemen ini termaksud kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja. Nah, masing-masing bidang kerja atau masing-masing kelompok, masing-masing individu yang bekerja pada bidang atau bekerja pada tupoksi mereka masing-masing. Kemudian ada juga perencanaan manajemen bisnis. Di sini terbagi atas ada empat, yaitu yang pertama, tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Kemudian yang kedua ada juga menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keempat, menetapkan standar kerja untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai tujuan. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengelola bisnis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga ke depannya, dan semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Terima kasih Pak atas tugasnya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Innal kamila wa takmilati minallahi wa nuqsana min nafs. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Berzikir, berfikir dan beramal saleh, tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.